Siswa di Kebumen, Jawa Tengah harus berjalan kaki hingga berjam-jam agar bisa bersekolah. Meski dengan fasilitas jalan yang masih kurang, mereka tetap bersemangat untuk mendapatkan pendidikan. Berjalan kaki hingga berjam-jam lamanya terpaksa harus dilakoni beberapa siswa dan siswi dari Desa Kenteng dan Desa Donorejo 4, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, agar bisa sampai ke sekolah mereka. Perjuangan anak-anak ini sudah bertahun-tahun karena jalan yang menghubungkan sekolah dengan desa mereka rusak berat. Untuk tahun-tahun ini kayaknya masih banyak yang tidak melanjutkan. Karena ekonomi dan juga jalan rusak. Oke, harusnya karena jalan yang seperti ini dan juga yaitu tadi biaya yang membengkak. Fasilitas jalan yang tidak memadai justru tidak dijadikan alasan bagi anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Demi masa depan, mereka ikhlas menjalaninya meski harus melintasi jalan berbukit. Dulu kalau saya mau sekolah pun juga jalan kaki. Sampai sekarang warga masyarakat saya sudah zaman merdeka seperti ini juga masih berjalan kaki untuk bersekolah. Jadi warga masyarakat kami di Desa Donorejo, terutama di wilayah Kadus 4, Kalikumbang ini, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya juga sulit. Akibat jalan rusak, tidak jarang beberapa orang siswa harus terlambat masuk sekolah. Apalagi saat musim penghujan, jalan menjadi licin dan tentu membahayakan bagi siswa-siswi ini. Wahyu Dono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya, semoga jalan rusak tadi tidak membuat adik-adik ini untuk patah semangat dan tetap rajin belajar menuntut ilmu. Ustaz Atabik, Islam begitu menjunjung tinggi orang yang berilmu. Bahkan ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW bahwa setan lebih takut dengan tidurnya orang berilmu dibanding ibadahnya orang yang bodoh. Bagaimana cerita ini dan apa hikmahnya sebenarnya, Ustaz? Ya, luar biasa ini Mbak Utri ya. Di masa Nabi dahulu, Nabi datang ke sebuah masjid. Ada seseorang yang bersandar di dinding masjid. Kemudian diketahui bahwa itu adalah iblis. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau di sini? Kenapa engkau tidak masuk? Dia katakan, saya takut dengan orang yang sedang tidur tadi. Kenapa engkau takut dengan orang yang tidur tadi? Bukan takut kepada orang yang sholat. Karena yang tidur tadi adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Aku takut kepada seorang yang berilmu. Karena dia dapat berargumentasi dengan baik melawan aku. Sedangkan orang yang tidak berilmu, dia tidak dapat berargumentasi, tidak dapat berhujah. Maka itulah yang paling aku takutkan kepada orang yang berilmu. Padahal di situ ada orang yang sholat. Maka setan lebih takut kepada yang tidur bukan kepada yang sholat. Namun tentu kita harus memahami, tidak hanya kemudian kalau ya orang berilmu itu cirinya tidur, tidak. Tetapi menunjukkan bahwa keutamaan dan keagungan orang berilmu diantaranya adalah setan itu segan. Iblis itu takut, iblis itu khawatir karena orang-orang berilmu dapat berhujjah, dapat berargumentasi, dapat menjawab semua apa yang digoda oleh iblis. Bukankah manusia tergoda karena tidak bisa menjawab, karena tidak bisa berargumentasi di hadapan iblis? Kalau orang bisa berargumentasi di hadapan iblis, iblis pula tidak bisa menggoda manusia. Itulah kisah di masa Nabi, bagaimana justru iblis atau setan takut kepada seorang alim, seorang yang berilmu, yang sedang tidur, daripada seorang yang sedang menunaikan ibadah sholat. Hikmahnya, kita selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kita harus berletih-letih untuk mendapatkan ilmu, karena kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18 disebutkan, salah satu keutamaan orang yang berilmu adalah disejajarkan dengan para malaikat. Apa maksud dari ayat ini, Ustaz? Ya, sadaqallah, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi
malaikat-malaikat dan orang-orang berilmu sejajar. Kenapa kesejajaran itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekhususan kepada manusia yaitu ilmu, sedangkan malaikat kekhususannya adalah mereka adalah utusan Allah menjalankan semua perintah Allah. Yang kedua, karena dahulu ada kisah Nabiullah Adam dengan malaikat. Malaikat awalnya menganggap bahwa ia lebih utama dari Nabi Adam, dari manusia. Karena tasbihnya, karena beribadahnya, karena luar biasa menjalankan perintah Allah. Namun kemudian Allah katakan, wa'allama Adam al-asma, yang membedakan, yang membuat Adam sejajar dengan engkau, wahai para malaikat adalah aku bekali Adam dengan ilmu. Maka ilmulah yang mensejajarkan manusia dengan malaikat. Bahkan manusia bisa lebih mulia dari malaikat dengan ilmunya. Dengan ilmu, ia akan menjalankan kebaikan-kebaikan. Dengan ilmu, ia akan terhindar dari godaan syaitan. Maka sejajarlah sesuai dengan surat Ali Imran ayat 18 antara orang-orang berilmu dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.